Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Yudhina Firjiyadi, saya dari kelas 10 IPA 3 absen 14 dan bersama teman saya Stefania Dwi Wahyuni kelas 10 IPA 3 absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Suku adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di daerah tertentu yang memiliki keunikan dan keberagaman serta adat istiadat yang sesuai di daerah mereka sendiri. Suku di Indonesia mempunyai ciri-ciri dan jenis suku-suku masing tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis suku yang ada di Indonesia. 1. Suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku yang mempunyai popularitas penduduk yang terbanyak dengan jumlah 41% jumlahnya suku yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki tradisi gamelan yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kedua, suku Betawi. Suku Betawi merupakan penduduk asli Batavia pada abad ke-17 dengan memiliki tradisi ondel-ondel yang sudah diketahui oleh seluruh warga di Indonesia. Suku Sunda. Suku Sunda merupakan suku yang menetap di Pulau Jawa dan suku terbesar kedua setelah suku Jawa. Suku Sunda memiliki tradisi yang bernama angklung, alat musik angklung. Keempat, suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang mendiami kawasan Kalimantan. Suku ini terkenal dengan ritual dan kebudayaan yang sangat baik. 5. Suku Batak. Suku Batak merupakan suku yang berasal dari Sumatera Barat dan mendiami seluruh kawasan wilayah Indonesia. Suku Batak tersebut memiliki beberapa bagian tersebut yang bernama Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo. Keenam, suku Madura. Suku Madura ini merupakan suku yang mendiami kawasan Madura di Jawa Timur. Suku ini terkenal dengan ciri khas makanannya dan kebudayaannya yang sangat melekat. Ketujuh, suku Bugis. Suku Bugis ini merupakan suku yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Suku ini banyak ditemukan di seluruh bagian wilayah Indonesia dan luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. 8. Suku Banjar. Suku Banjar merupakan suku yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan dan suku Banjar ini memiliki profesi sebagian besar menjadi pedagang dan pengusaha. Suku Ambon merupakan campuran dari Austrones dan Popus yang bermukim di Pulau Ambon. Suku Ambon memiliki 2000 bahasa lokal dan memiliki bahasa sehari-hari yang bernama bahasa Kapata. 10. Suku Minang merupakan suku yang berasal dari Sumatera Barat. Suku Minang ini dikenal dengan kebudayaan seperti tari piring. Yang kedua, agama. Agama adalah tata cara yang mempersatukan kepribadian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat dan patuh terhadap perintahnya dan menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi larangan yang dilarangnya, serta mempererat hubungan manusia dengan Sang Pencipta untuk menjadi pedoman bagi hidup manusia itu sendiri. Contoh agama yang banyak ditemukan di kawasan Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Ketiga, ras. Ras adalah sebuah sistem pengklasifikasian yang dipakai untuk menkategoriskan manusia ke dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda dengan ciri individu, asal-usul geografis, fisik, dan suku yang diwarisi. Contoh, ras Mongoloid. Ras Mongoloid merupakan ras yang terdiri dari suku Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kedua, suku Melanosoid. Suku Melanosoid terdiri dari daerah Papua dan Bali. Ketiga, ras Kaukasoid terdiri dari kawasan India dan Hongsai. 4. Ras Negoroid terdiri dari Sumenanjung, Malaka, dan Kepulauan Andaman. Keempat, kebudayaan adalah sesuatu yang berasal dari pikiran, adat istiadat, kebudayaan, perkembangan, ataupun kebiasaan yang
itu sendiri untuk diubah. Jadi, kebudayaan adalah merupakan kebudayaan dari beberapa jenis suku tersebut yang menjadi ciri khas suku tersebut, atau bisa jadi kebudayaan tersebut turun-temurun dari nenek moyang suku tersebut yang ada di Indonesia. Contoh, kebudayaan batik. Batik merupakan salah satu kebudayaan yang paling dibanggakan oleh warga Indonesia. Batik merupakan sebuah hasil karya dari penduduk salah satu suku di Indonesia dengan memiliki nilai dagang yang tinggi. 2. Karapan sapi. Karapan sapi merupakan alat yang digunakan untuk perlombaan di suatu daerah tersebut. Ketiga, ngaben. Ngaben sebuah upacara pembakaran jenazah yang dilaksanakan di Bali. Kelima, mata pencaharian. Mata pencaharian adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia sebagai untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kelima, mata pencaharian. Mata pencaharian adalah sesuatu yang dilakukan oleh kedua belah pihak manusia yang saling tawar-menawar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh mata pencaharian sebagai besar berikut: pertanian, peternakan, perindustrian, perdagangan yang dilakukan di Indonesia, dan sebagian penduduk Indonesia di Pulau Jawa, di pulau-pulau terkecil memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan penduduk yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Kalimantan memiliki profesi sebagai penindustri dan Step 2. Menurut kalian, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia terhadap kebersamaan syarat di Indonesia saat ini? Menurut saya, ada beberapa pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia terhadap kehidupan bermasyarakat, yaitu timbulnya beragam tafsir atau pemahaman suatu masalah sosial yang berkaitan dengan pola perilaku bangsa. Pengaruh keberagaman di Indonesia ini menyebabkan munculnya konflik yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedua, menurut kalian bagaimana perkembangan keberagaman SARA saat ini di Indonesia? Diakui atau didiskriminasikan? Jelaskan analisis kalian. Menurut kelompok kami, perkembangan SARA di Indonesia didiskriminasikan dan diakui. Diakui karena di Indonesia banyak keanekaragaman suku, ras, agama, dan kebudayaan, dan antar golongan. Keberagaman di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Contoh, faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia: 1. Letak geografis. 2. Kondisi ikan dan alam yang berbeda. 2. Pengaruh kebudayaan asing. 3. Agama. 4. Keberagaman ras. 5. Sejarah dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Step 3. 1. Cari dan jebakan kasus konflik SARA yang pernah terjadi secara nyata, terkini, atau terbaru. Jadi, konflik agama di Ambon. Konflik agama paling meletup dan tragis terjadi pada tahun 1999 silam. Konflik ini telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang menghasuti ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan masyarakat di Ambon. 2. Solusi rasional apa yang dapat dilakukan dalam menghadapi konflik kasus di atas? Jadi, untuk mengatasi konflik tersebut, pemerintah harus segera menciptakan solusi jangka panjang Ambon menjadi kondusif. Banyak cara untuk mencegah sebuah pertengkaran antar warga terjadi. Salah satunya dengan menggiatkan dialog toleransi melalui pemerintah daerah sekelompok. Deteksi ini perkiraan itu justru bisa dilakukan saat dialog antar komunis dilakukan secara intensif oleh pemerintah pusat dan daerah. Karena di situ dapat ditelusuri mana yang berdampak pada kericuan dan mana.
Step 4. 1. Jelaskan masing-masing bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi konflik di bidang A. Ideologi. Cara melakukan penjelasan dari bidang ideologi adalah yang pertama, akan memberikan pemahaman yang lebih baik dari sebuah arti dari Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. Kedua, melakukan pemahaman dari berbagai nilai Pancasila yang berada di dalam masyarakat yang berisi berbagai macam hal yang sangatlah kecil dan juga besar. Ketiga, melakukan ketingkatan dan ketahanan dari masyarakat yang berada di dalam untuk melaksanakan beberapa macam usaha memecahkan yang berasal dari luar. Kedua, politik, untuk melindungi hak-hak seluruh warga Indonesia serupa atau terkecuali. Kedua, mensejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia ketika melaksanakan sistem agar bisa memajukan bangsa dan negara. Ketiga, ekonomi, menekan tingkat pengangguran, salah satu ancaman di bidang negara dengan tingkat pengangguran yang terus meroket. Kedua, mengatasi masalah inflasi. Ketiga, mengatasi masalah infrastruktur. Keempat, mengatasi permasalahan impor, yang dimana negara harus mengatasi proses impor yang harus meningkat sehingga negara tidak perlu merasakan ketergantungan pada pemenuhan barang tersebut. Keempat, sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara A. Penghancuran ilmu pengetahuan dan teknologis yang diinvasi dengan penguatan iman dan takwa. B. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. C. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. D. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. E. Membuat kebijakan wajib belajar per tahun. F. Meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. G. Memberantas peredaran obat terlarang dan miras seperti narkoba, narkotika, dan obat-obat lain yang terlarang. 5. Pertahanan dan keamanan. Berbagai cara dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan membuat sistem Sin-Han-Kas-Kam rata. Sistem ini adalah bentuk upaya dari Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negara dan sebagai warga negara untuk Sistem Sin-Han-Kam rata adalah bentuk upaya dari Indonesia untuk menjaga keamanan dan pertahanan di suatu negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Tidak terkecuali nasib bangsa kedepannya ada di tangan generasi muda-muda saat ini. Berikut presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau pengucapan kalimat yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.